Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Libra. Baik, tema kita kali ini adalah pesannya untukmu ya. Pesannya untukmu kira-kira apa yang ingin dia sampaikan kepadamu? Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi, sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi atau yang ada tertera di atas ini. Silahkan kalian menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist ya. Semua sudah tertera di situ. Tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu ya, berikan energimu. Saya di sini mau pick a card ya, tetapi saya kocok dulu. Kita ada 2 pile ya untukmu, dimana pilihlah kedua pile. Pilihlah salah satu pile untuk satu orang ya, karena di sini ada 2 pile, bisa 2 orang, tetapi ya itu kembali ke kamu ya. Kalau ada 2 orang, bisa kalian pilih ya, untuk si A untuk pile pertama dan si B untuk pile kedua. Ya, silahkan kalian pilih dulu apakah dia di A ataukah dia di B. Kalau cuma satu orang berarti pilih satu di antara kedua pile ini. Kalau terlalu cepat bisa di pause dulu. Setelah kalian pause baru kamu bisa lanjut mendengarkan readingan ya. Oke, saya mulai dulu dari pile pertama. Saya sisihkan pile keduanya. Oke. Untuk file pertama ya, kalian bayangkan sosok dia yang kamu terkoneksi dengan dirinya ya. Dia lagi menatapmu, memandangmu, tersenyum padamu, dan kamu memberikan energi di mana kamu memandang layar HP ya, untuk mentransfer energimu. Dan kita baca apa yang ingin dia katakan ya, yang ingin dia katakan kepadamu. Oke, kita di sini lihat apa yang ingin dia katakan kepadamu. King of Swords. Kamu terlalu keras. Kamu terlalu egois menurutnya. Ya, ini versi dia ya. Kalau kamu merasa bahwa Kak dia yang egois, ya versi dia kamulah yang egois. Menurutnya gitu, seperti gitu. Jadi ya cari titik temunya. Saya egoisnya di mana? Apa yang harus saya perbaiki ya. Terkadang kita melihat atau menuduh orang egois, padahal kalian tidak tahu bahwa ternyata dia egois karena kita sendiri yang egois. Ibaratkan ya, kamu jahat, akhirnya dia balas menjahati kamu ya. Dia merasa kamu tuh orangnya keras, egois, nggak mau minta maaf, terus juga mau menang sendiri, keras kepala ya, semena-mena terhadapnya. Kadang-kadang kata-kata kamu kasar atau diam pun membuatnya terluka ya. Tapi ya mau bagaimana lagi, karakter manusia kan seperti gitu. Di sini saya cuman membacakan ya, bukan menjudge ya atau apapun, cuman saya membaca isi hatinya, dimana inilah penilaian dia terhadapmu atau yang ingin dia sampaikan kepadamu. Kamu jangan terlalu keras dong terhadap diri sendiri, dan jangan terlalu keras pada diriku gitu ya. Akhirnya saya terluka. Oke. Ten of Cups. Di sini ada beberapa yang mungkin kondisinya nafkahi ya. Nafkahi saya dong. Nafkahi saya dong artinya gini, mungkin pasangan ini kalau yang sudah nikah ya, karena energinya kan banyak orang, jadi kamu menyesuaikan saja sesuai dengan yang kamu rasakan. Ini khusus yang sudah nikah tapi nggak dinafkahi atau pasangannya pemalas ya.
Sedangkan ini ada tuntutan biaya mungkin dari anak, sekolah, kebutuhan, ataupun biaya lainnya banyak gitu. Tapi pasangannya pemalas, malah nggak dinafkahi. Ataupun mungkin kondisinya juga anak terlantar. Ya ini bisa juga kalau ini terkoneksi dengan anakmu ya. Tidak ada kasih sayang ya. Kamu terlalu sibuk ya, karena ini versinya dua, satu untuk pasangan, satu untuk anak kesepian, kamu terlalu sibuk atau kamu terlalu keras mendidiknya ya. Kalaupun mungkin kamu sudah broken home ya, anak kamu rindu padamu gitu. Rindu padamu dalam artian apa ya, contoh kalau kamu bertengkar dengan mantan suami atau istri, akhirnya anak kekurangan atau dia rindu akan ayah atau ibunya. Ataupun ya kalau mau dibilang waktu, mungkin kamu juga sibuk sendiri dengan kerjaan kamu ya, tidak ada waktu, walaupun mungkin masih bersama, artinya walaupun mungkin dia mempunyai ayah dan ibu belum bercerai, tetapi karena saking sibuknya kalian berdua, dititipkan di nenek, dititipkan di pembantu ya, ataupun dititipkan di tetangga ya, dia rindu ya. Ini kalau bicara tentang anak, dia rindu kasih sayang orang tua. Queen of Swords, wow, di sini ya dia merasa bahwa kamu tuh orangnya ambisius ya. Di sini pasangan juga merasa terlantar ya. Wah, pasangan terlantar nih gimana nih? Tetapi ini kondisinya seperti itu. Kamu lebih fokus pada kerjaan kamu, tidak mengerti akan pasangan ya. Ya dia merasa bahwa kamu saking mandirinya sampai lupa tugas kamu gitu. Ini kalau ke wanita ya. Karir oke, tetapi ya tugas fungsi kamu sebagai istri dan ibu harus diutamakan dulu gitu. Tapi kamu tidak, malah kamu lebih fokus pada karir kamu ataupun sahabat-sahabatmu. Begitupun juga pria ya, kamu kalau kondisinya ya bantu untuk nafkahi, bantu untuk kerja, atau malah kamu gila kerja, nggak fokus pada pasangan kesepian gitu ya. Yang pastinya kamu di sini tuh lebih fokus pada yang lain, atau lebih ke teman-temanmu, atau lebih ke HP-mu ya. Dia mau kamu lebih fokus pada dirinya, lebih apa ya, kalau dibilang lebih ya, kalau dibilang prioritas lah ya. Oke, berikutnya Ten of Swords. Wow, di sini ya pasangan ini lebih ke pasangan, banyak ke pasangan ya, intern ya. Pasangan ingin mengatakan kepada kamu untuk kamu jangan menusuk saya dari belakang. Menusuk saya dari belakang artinya cita-cita saya gitu, mungkin di keluarga ya. Ya kalau ada masalah ceritalah sama saya gitu. Jangan ke orang tuamu, ke saudara-saudaramu, ataupun mungkin ke teman-teman kamu. Jadi kan rahasia rumah tangga kita atau rahasia hubungan kita mereka tahu gitu. Kenapa? Itu sama saja mempermalukan diriku. Ya, menyakiti aku, atau bermain di belakangku ya, kamu punya selingkuh, kamu tidak jujur padaku. Ini ya, dia merasa bahwa sekarang kamu tidak jujur, kamu tidak terbuka padanya, kamu lebih fokus pada orang lain, dan ya membuat dia serasa malu gitu ya. King of Pentacles di sini, kamu jangan pelit dong. Nah, ini pasangan kamu, dia bilang ya, kamu jangan pelit dong. Ini entah kamu mau ya uang saya kayak hak saya ya, terserah. Tetapi ini kan saya cuman menyampaikan isi hatinya. Dia mau kamu jangan pelit sama dia, atau transparansi keuangan ada gitu ya. Jangan hanya mau menerima, tapi memberi juga dong ya. Nah di sini pasanganmu mau kamu jangan pelit, harus ada transparansi keuangan juga ya. Jangan uangnya pakai untuk yang lain, bilang gak ada uang padahal uangnya pakai yang lain ya, entah judi online, entah yang macam-macam ya, ataupun mungkin ya belanja online ini, entah kalau laki-laki mungkin judi online, ataupun mungkin game online, ataupun apapun ya. Bilangnya nggak ada uang atau rokok gitu kan. Tapi kalau wanita ya belanja online, make up ini itu, make upnya belum dibeli ya, sudah dibeli kok beli lagi gitu, katanya nggak cocok ini, terus ngapain beli yang cocok aja ya. Banyak akhirnya ujung-ujungnya kebuang karena mungkin iritasi atau apa ya, mau coba-coba produk-produk baru, akhirnya ujung-ujungnya dapat zong gitu kan, nggak cocok dengan kulit gitu. Nah ini
Jadi lebih bicara tentang duit ya, transparansi ataupun kejujuran tentang keuangan. Oke, itu sih yang saya lihat ya dari kalian di file pertama yang terkoneksi dengan orang di file pertama, isi hati dia atau yang ingin dia sampaikan kepadamu. Ya, semoga resonate ya, ataupun ini juga bisa terbolak-terbalik ya, kamu yang ingin mengatakannya, tetapi saya lihat sih energinya banyak yang ingin dia katakan ya. Oke, semoga resonate ya. Kita lanjut lagi ke file kedua. Oke, untuk file kedua di sini berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil membayangi orangnya ya, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Kita lihat untuk file kedua. Apa yang ingin dia sampaikan kepada kamu? Kita lihat di kartu pertama di sini, King of Cups. Jangan pelin-pelan. Dia mau kamu tuh tegas-tegas juga. Saya ini perlu dibimbing, saya ini perlu kepastian nikah atau bagaimana. Kamu harus mempunyai prinsip, kamu harus bersikap, harus bisa tegas ya. Nih ya. Jadi di file kedua ini dia mau ada ketegasan atau ada apa ya kalau dibilang titik-titik temu gitu ya, macam contoh kapan nikah, besok gitu ya, besok gitu. Konsisten, jangan kapan nikah nanti dilihat-lihat dulu ya, atau jalani aja dulu ya. Dia nggak suka gitu, dia mau kepastian ya, bukan hanya obrol janji tetapi bukti nyata. Ya, ataupun mungkin kondisinya aku cinta kamu ya, tunjukkan rasa cinta, jangan ucap doang cinta-cinta tapi kayak macam mengabaikan, kayak nggak cinta, ribut mulu ya. Jadi dia mau kamu tuh ya sesuaikan gitu. Kalau memang cinta, buktikan cinta ya, rasa cintamu dari tindakan, bukan hanya dari omong doang ya. Berikutnya Five of Pentacles ya, sikap cuek kamu ataupun kamu sedikit-sedikit pergi, sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit ancam putus, sedikit-sedikit diamin ya. Nah ini dia nggak suka ya, kalau ada masalah diselesaikan ya. Dia mau kamu tuh bersikap dewasa ya, dia mau kamu tuh bersikap tenang, jangan sedikit-sedikit marah, belum diklarifikasi udah marah, belum apa ya kalau dibilang belum menyelesaikan masalah aja udah kita putus aja ya. Padahal itu kan maksudnya ya setiap dalam hidup ini kan ada masalah, pasti ada masalah ya, diselesaikan, bukan lari, bukan menghindar atau malah menyudutkan pasangan ataupun malah ya putus aja gitu ya. Dia mau kamu bersikap dewasa dalam berucap dan bertindak supaya hubungan ini bisa langgeng gitu. Kalau ada masalah dibicarakan, bukan diam-diam gitu. Nine of Swords nih, dia mau kamu jaga mulut. Jaga mulut ya. Jaga mulut nih artinya dari kamu menyakiti diriku secara lisanmu, dan begitupun kamu tukang gosip ke orang, nanti hati-hati kamu ribut dengan orang lain lagi. Nah ini, jadi dia mau kamu itu dengan sahabatmu juga ya, dia mau juga kamu tuh jangan terkoneksi dengan circle-circle toksik. Tapi terkadang dia bilang sama kamu ya, nanti kamu dipikirnya lain, padahal dia sebenarnya sudah tahu bahwa sahabat-sahabatmu tuh kurang bagus, mereka itu energinya negatif ya, tukang ember, terus juga tukang gosip ya, cerita-cerita kekurangan orang, itu kan sebenarnya nggak bagus gitu. Dan akhirnya kamu pun terkoneksi dengan mereka, dan sifat-sifat itu, karakter itu kamu bawa ke dalam dirimu, dan akhirnya juga ya dia juga pun kena dampaknya gitu, dimana kamu bicaranya ceplas-ceplos menyakiti dia. Terus juga jangan terlalu, ibaratkan gini, jangan terlalu lugu lah, terlalu lugu gitu. Kalau kamu terlalu lugu ya akhirnya polos-polos gitu, akhirnya bicara ngerocos aja, entah tidak difilter ya, ataupun tidak akhirnya menyakiti gitu, menyakiti perasaan orang lain ya. Jadi dia mau kamu tuh sebelum bicara dipikir-pikir dulu, dan circlemu juga tuh harus diperhatikan, jangan circle toxic dimana mengucap atau berbicara cerita-cerita orang sembarangan gitu ya. Oke, berikutnya dia mau kamu tuh lebih giat ya, dia nggak suka orang-orang mager. Kenapa kamu suka mager ya? Kamu kayak nggak ada nafas kehidupan aja. Sedikit-sedikit loyo, sedikit-sedikit ngeluh, dia nggak mau ya. Semangat dong, dia mau gitu ya. Kamu tuh sedikit-sedikit ngeluh, sedikit-sedikit mager, sedikit-sedikit loyo, waduh saya nggak suka terkoneksi dengan orang-orang model gini gitu.
tetapi aku cinta sama kamu, tetapi kamu kok karakternya kok kayak gini gitu, sudah malas, loyo-loyoan ya, nggak kayak macam nggak bersyukur diberikan nafas hidup gitu kan. Bersyukurlah, jangan ngeluh, ayo semangat gitu. Dia ingin kamu tuh lebih up ya, lebih enjoy hidup, menikmati hidup ya, walaupun mungkin kondisinya banyak halangan, hambatan, rintangan, susah, tapi itu kan bumbu-bumbu dalam kehidupan. Kita harus lawan, kita harus nikmati proses, bukan hanya mau menikmati hasil ya. Jangan banyak ngeluh, harus semangat. Oke, berikutnya yang terakhir di sini, dia inginkan kamu ya seperti dulu, yang romantis, yang bisa merawat diri, senyum, pelayanan. Sekarang kok enggak sih, sudah amburadul ya, nggak perawatan, bicaranya kasar, terus nggak romantis, nggak ada pelayanan, ribut mulu ya. Dia mau seperti dulu waktu masih PDKT atau pacaran atau ya pokoknya yang indah-indah. Kamu sekarang sudah berubah menurutnya, sudah menjadi orang lain, orang asing, seolah-olah saya tidak diinginkan olehmu lagi. Saya sangat rindu akan karaktermu yang dulu, yang pemalu, yang pemaaf, yang membuatku candu akan suara dan senyuman kamu. Sekarang malah suara kamu kayak terdengar kayak tidak menginginkanku, marah mulu, stres, terus ya pokoknya membuat saya tidak nyaman gitu. Ya dia mau seperti dulu, dia merindukan akan kamu yang dulu, yang bisa membuat dia menjadi seseorang yang berarti, berharga untuk kamu gitu ya. Jadi itu yang saya lihat dari file kedua, di mana dia ingin mengungkapkan itu ya. Kalaupun benar berarti energimu, kalau tidak ya berarti energi yang lainnya. Kamu ambil aja sesuai dengan yang kamu rasakan dan introspeksi, karena ini readingan ini berarti untuk apa dibilang, memberitahukan kamu bahwa kamu harus ada sisi yang dirubah gitu, sisi yang harus kalian harus introspeksi supaya hubungan kamu baik dengan pasangan ataupun dengan sahabat ataupun dengan yang lain yang terkoneksi denganmu ya. Oke, mungkin itu yang bisa saya readingkan untukmu. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye bye.